Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, 6 pedoman pokok di dalam akidah, pertemuan yang kedua. Ya, di dalam pertemuan yang kedua ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan al-aslul awal, yaitu pedoman yang pertama. Ya, 6 pedoman, kita akan masuk pedoman yang pertama. Beliau mengatakan ikhlasuddini lillahi ta'ala. Pedoman yang pertama adalah penjelasan tentang pengikhlasan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi, dan penjelasan kebalikan dari keikhlasan ibadah kepada Allah, alladzi huwa syirku billah, yang disebut dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal, dan kondisi keadaan kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang pedoman ini. Ya, ayat di dalam Al-Quran itu kebanyakan, bahkan semuanya menjelaskan tentang perintah mengikhlaskan agama untuk Allah. Min wujuhin syatta, dari berbagai sisi, dengan berbagai cara dengan cara perintah, ada cara larangan, ada cara berita dan ancaman, dan berupa motivasi dan yang lain-lain dari berbagai sisi. Bikalamin yufhamu abladul amah, dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami, sangat dipahami, sampai abladul amah, orang yang paling awam, orang awam yang pemahamannya paling rendah pun paham dengan penjelasan di dalam Al-Quran perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Summa lama soro ala aktsaril ummati masoro. Kemudian ternyata kondisi kebanyakan umat Islam dalam keadaan sebaliknya. Sebaliknya artinya dalam kondisi tidak melaksanakan keikhlasan agama untuk Allah, dalam kondisi tidak sesuai dengan pengikhlasan agama kepada Allah. Ini kondisinya berkebalikan dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Azharolahumus syaiton ikhlas fi surah tanakkusus sholihin wa taksir fi haqqihim, dan syaiton menampakkan, melakukan tipu daya kepada manusia sehingga orang-orang yang mengikhlaskan agama untuk Allah itu dianggap sebagai tanakus. Tanakus itu merendahkan orang-orang soleh. Wa taksir, dan juga mengurangi hak mereka. Ya, tipu daya syaitan kepada manusia digambarkan bahwa orang-orang yang ikhlas ibadah kepada Allah, orang-orang yang bertauhid itu dianggap orang-orang yang merendahkan orang soleh, yang mengurangi hak mereka, tidak menghormati orang soleh.
Wa adharo, dan juga syaitan menampakkan lahumus syirik, bahwa perbuatan kesyirikan kepada Allah itu dianggap sebagai mahabbah as-solihin, sebagai bentuk kecintaan terhadap orang soleh. Wa adba'ihim, dan pengikut orang-orang soleh, orang-orang yang menghormati orang soleh. Ya, orang yang berbuat kesyirikan itu dianggap orang yang baik, orang yang menghormati, dan orang-orang yang memuliakan orang soleh. Ya, ini penjelasan dari pedoman pertama. Yang inti dari pedoman pertama tadi, bahwa penulis menjelaskan kepada kita bahwa pedoman utama, salah satu pedoman utama dalam agama adalah tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga larangan untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Dan juga bahwa di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk bertauhid, dan banyak sekali ayat yang melarang untuk berbuat syirik, dengan penjelasan yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Tapi kondisi keadaan umat sebaliknya, mereka banyak berbuat kesyirikan dan mereka tidak mentauhidkan Allah. Dan juga syaitan menampakkan tipu dayanya, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu dianggap sebagai orang yang merendahkan orang soleh, dan sebaliknya orang yang berbuat kesyirikan itu ditinggikan, dianggap sebagai orang-orang yang memuliakan orang soleh. Ya, maka di dalam pedoman yang pertama ini ada 4 pembahasan utama. Yang pertama adalah pembahasan tentang mengikhlaskan agama untuk Allah. Yang kedua, penjelasan kebalikan dari ikhlas, yaitu kesyirikan. Dan yang ketiga, penjelasan Al-Quran tentang tauhid itu bagaimana. Dan yang keempat, bagaimana bentuk tipu daya syaitan di dalam menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Ya, mari satu persatu kita bahas. Ya, yang pertama, pembahasan tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Penulis menjelaskan kepada kita bahwa pedoman pokok di dalam agama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Apa arti ikhlas? Apa arti ikhlas itu? Ya, maka ikhlas artinya ifradullahi ta'ala bil qasdi fit ta'ati. Mengesahkan Allah di dalam niat dan tujuan saat kita melakukan ketaatan. Ya, ini arti ikhlas. Jadi seorang yang ikhlas itu adalah seseorang yang meniatkan saat dia berbuat ketaatan, itu niatnya hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah. Dia mengikhlaskan ibadahnya itu untuk Allah dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya apa? Contohnya salah satu bentuk ibadah ketaatan adalah berdoa. Maka orang yang ikhlas dalam berdoa adalah orang yang berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah, dan tidak melalui perantara-perantara, langsung meminta kepada Allah. Ini arti ikhlas. Dan juga ya, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan itu hanya dari Allah. Saat kita sholat, saat puasa, itu tidak mengharap pujian dari manusia, tidak riya, tidak sum'ah, dan tidak mengharap balasan-balasan dunia, tapi hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti ikhlas. Mengesahkan Allah dalam tujuan saat melakukan ketaatan. Dan ikhlas dalam ibadah itu sama dengan tauhid. Ya, tauhid artinya ifradullah fil ibadah, sama. Ya, ini ta'rif pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Kemudian kebalikan dari ikhlas, menulis menjelaskan kepada kita, kebalikan dari ikhlas adalah kesyirikan dalam ibadah. Dan apa arti syirik? Syirik adalah sorfu haqqin min hukukillah li ghairillah. Memberikan hak Allah kepada selain Allah, yang seharusnya itu hanya diberikan kepada Allah,
tapi diberikan kepada selain Allah. Ini arti kesyirikan. Contohnya apa? Seperti berdoa tadi. Berdoa itu hanya meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka jika ada seseorang meminta kepada selain Allah, misalnya ke kuburan, meminta kepada orang yang mati, minta sehat, minta rezeki yang lancar, maka dia telah berbuat kesyirikan karena telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Seharusnya ibadah meminta itu kepada Allah, tapi kenapa diberikan kepada selain Allah? Ya, dan perintah ikhlas dalam ibadah dan menjauhi kesyirikan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah dan menjauhi kesyirikan. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan apapun, baik dengan malaikat, baik dengan para nabi atau para rasul atau orang soleh, tidak boleh. Ibadah hanya dipersembahkan untuk Allah dan mengharap pahala dari Allah saja. Kemudian bagaimana penjelasan Al-Quran, penjelasan di dalam Al-Quran berkaitan dengan tauhid? Maka disampaikan oleh Ibnul Qayyim bahwa setiap ayat, semua ayat dalam Al-Quran itu mengandung ajaran tauhid. Jadi semua Al-Quran itu isinya tauhid, menjadi saksi bagi tauhid dan mengajak kepada tauhid. Ya, ini isi Al-Quran. Dari awal sampai akhir itu isinya berkaitan dengan tauhid. Ya, dirinci, beliau merinci. Ya, Al-Quran itu terkadang berisi kabar, berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ini tauhid apa? Asma wa sifat atau tauhid al-ilmi al-khabari. Kemudian terkadang Al-Quran itu berisi tentang perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah. Ini tauhid uluhiyah atau tauhid al-iradi at-talabi. Terkadang Al-Quran itu berbicara tentang pemuliaan Allah terhadap hamba-hambanya, kisah-kisah Allah memuliakan dan memberikan kebahagiaan bagi hamba-hamba yang bertauhid, dan cerita kisah tentang hukuman Allah bagi hamba-hamba yang menyekutukannya. Ini juga semuanya balasan terhadap tauhid dan ancaman terhadap kesyirikan. Dan juga perintah untuk sholat, perintah untuk puasa hanya untuk Allah, semuanya isinya tauhid rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat. Nah, jadi semua Al-Quran itu isinya adalah tauhid. Ya, tetapi tadi Syekh menjelaskan kepada kita penulis kondisi umat Islam sangat jauh dari tauhid dan banyak terjatuh dalam kesyirikan. Ini kondisi yang sangat berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, hal itu kenapa sebabnya? Karena tipu daya syaitan. Ya, syaitan sangat berusaha keras menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang mengekalkan manusia di neraka sehingga bisa menjadi teman-teman mereka nanti di neraka. Maka syaitan sangat bersemangat menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Ya, bagaimana tipu daya syaitan? Yang pertama adalah syaitan menggambarkan orang yang beribadah ikhlas kepada Allah, ya berdoa hanya kepada Allah, tidak melalui kuburan, tidak melalui orang-orang soleh, itu dianggap orang yang jelek dan dianggap merendahkan orang soleh. Ya, jadi berdoa ibadah kepada Allah itu dianggap merendahkan orang soleh, tidak mau menghormati orang soleh. Ya, ini merupakan tipuan dari syaitan. Dan yang kedua, orang yang beribadah di kuburan orang soleh, berdoa melalui kuburan orang soleh itu dianggap orang yang baik dan memuliakan orang soleh. Ini tipu daya syaitan juga. Ya, mereka mengatakan kamu mengenal Islam dari siapa? Dari orang soleh. Ya, kenapa tidak berdoa dengan perantara orang soleh, para wali, para kiai?
Ya, kamu kalau berdoa hanya kepada Allah di rumah, di masjid, tidak di kuburan, itu berarti merendahkan kedudukan orang soleh. Itu kata syaitan. Tipu daya syaitan kepada manusia seperti itu. Ya, sehingga banyak manusia tertipu ya dengan godaan syaitan ini. Ya, maka jawaban kita bahwa orang Islam memang harus menghormati, memuliakan orang soleh. Orang yang soleh, para ulama, para nabi, ya, kemudian para wali yang menyebarkan Islam, menyebarkan agama dengan baik, ini harus kita hormati. Orang Islam harus menghormati orang soleh. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham soghirona wa yuwakkir kabirona. Bukan golongan kami, bukan termasuk golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Ya, para ulama, para kiai, para ustadz itu orang-orang yang senior, lebih dahulu keislamannya, lebih banyak amalannya daripada kita. Kita harus hormati mereka. Ya, kita hormati. Tetapi yang tidak boleh itu adalah hulu, berlebihan di dalam penghormatan, di dalam pemuliaan. Itu yang tidak boleh. Menghormati boleh, tapi yang tidak boleh itu hulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati. Ini yang terlarang. Ya. Dan secara dalil dan kenyataan bahwa kesyirikan terjadi itu disebabkan karena hulu, berlebihan dalam menghormati orang soleh. Ini kenyataan. Ya, Allah ceritakan di dalam surat Nuh ayat 23, ya, kisah Nabi Nuh dan umatnya mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, kaum Nabi Nuh, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghud, Ya'qud maupun Nasr. Ya, siapa ini Wad, Suwa, Yaghud, Ya'qud ini? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhoinya, mengatakan ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ya, jadi kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi karena hulu, berlebihan dalam menghormati, memuliakan orang soleh. Maka ini yang terlarang, ini yang tidak boleh. Ya, ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung. Ya, orang-orang soleh meninggal. Kemudian orang-orang awam sedih. Maka untuk mengenang jasa-jasa mereka agar lebih taat ibadah kepada Allah, bisa melihat keteladanan mereka, maka setan membisikkan buatlah patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka, di masjid-masjid, di tempat ibadah sebagai simbol untuk mengenang kesolehan mereka. Ini alasan setan, ini tipu daya setan. Buatlah patung dengan alasan mengenang. Ini awalnya. Kemudian dinamai patung-patung tersebut dengan nama mereka. Kemudian kaumnya melaksanakan dan belum menyembah. Awalnya tidak disembah, hanya dikenang agar lebih semangat ibadah dilihat. Sebelum ibadah dilihat agar lebih semangat ibadah seperti mereka. Tapi setelah kaum itu meninggal, anak cucu mereka tidak tahu asal usulnya, maka mereka lama-kelamaan kemudian disembah. Ketika mereka meninggal, telah hilang ilmu, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Ya, seperti itulah. Awal dari kesyirikan adalah hulu, berlebihan dalam menghormati, memuliakan orang soleh. Ini yang tidak boleh. Ini yang harus dicegah. Ini yang harus dilarang. Ya, dan berlebihan itu akan membuat kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan halakal mutanattiun, halakal mutanattiun, halakal mutanattiun. 3 kali beliau mengatakan binasalah, celakalah orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas.
celakalah, binasalah orang yang berlebihan, binasalah, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, ya, dalam segala sesuatu tidak boleh kita berlebihan. Ya, maka kesimpulannya kita sebagai orang muslim hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tauhid dalam berdoa, dalam semua ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah, baik orang soleh ataupun yang lainnya. Dan orang-orang soleh kita hormati mereka, kita mengenang jasa mereka, kita mendoakan kebaikan mereka, tapi tidak boleh diberikan ya ibadah kepada mereka, tidak boleh memberikan bentuk ibadah kepada mereka. Sekedar menghormati, tapi tidak boleh memberikan ibadah kepada mereka, karena ini termasuk sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas yang akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Barakallahu fikum. Ini semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.